Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, hai teman-teman semua. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, langsung aja ke videonya teman-teman. Terima kasih pokoknya buat kalian yang udah setia nontonin video aku. Mohon maaf ya, ini tuh kemarin aku cukup lama nih, ada sekitar 2 mingguan lebih ya aku nggak upload video karena kemarin tuh kok habis sakit teman-teman, jadi batuk pilek kayak gitu, terus nggak enak banget gitu kan di badan, terus sampai suara aku tuh serak gitu, terus ya udah jadinya aku malas aja gitu untuk bikin video, terus juga kan harus dubbing juga kan, sedangkan suara aku tuh benar-benar hilang gitu. Jadi ya udah aku rehat dulu gitu teman-teman. Nah ini sebenarnya ini videonya udah agak lama. Jadi pas aku sakit kemarin sebenarnya aku ada sih bikin video, cuman memang nggak diedit gitu. Nah ini aku tuh lagi food prep. Jadi aku beli ikan gitu. Ini sebenarnya aku belinya tuh tadi DO ya. Jadi udah dianterin aja gitu dari rumah. Tadi aku cuman tinggal WA aja ke tukang ikannya karena udah langganan gitu. Nah ini dianterin, terus ya udah ini langsung aku bawa bersihin. Aku tuh ada beli gurame 1 ekor, nggak terlalu gede sih guramehnya, sedang lah ya. Itu aku tadi minta dipotong fillet gitu. Jadi enak banget sih dibeli di sini tuh. Aku udah dibersihin, udah dipotongin sesuai request gitu. Jadi gampang banget, sampai rumah tuh tinggal dicuci-cuci aja gitu. Nah untuk guramenya tadi tuh sekitar 48 ribuan gitu. Terus aku juga ada beli ikan nila merah. Nah ikan nila merahnya 1 kilo itu dipotong dipotong belah gitu ya. Jadi rencana tuh aku pengen bikin ikan bakar nanti gitu. Cuma ya udah ini simpen dulu aja. Terus aku juga ada beli ikan lele. Nah untuk ikan lelenya aku juga beli 1 kilo. Ini mau langsung aku bumbuin aja. Nah ini aku bikin bumbu kuningnya dulu karena aku tuh nggak punya stokan bumbu racik ikan goreng gitu teman-teman. Jadi ya udahlah pakai bumbu yang aku bikin aja. Terus juga aku beli ikan emasnya tuh 1/2 kilo. Nah ikan emasnya diminta dipotong buat digoreng gitu. Mungkin besok aku mau bikin asam manis gitu. Nah ini aku kasih bumbu kuningnya tuh cuman buat lele sama buat ikan masnya aja. Aku juga ada beli nugget, terus juga beli sosis, pokoknya buat stok anak-anak gitu kalau sarapan gitu kan, biar pagi-pagi juga nggak keburu-buru banget. Biasanya kan kalau nugget sama sosis itu adalah penyelamat nih penyelamat di pagi hari gitu ya, buat buru-buru sarapan gitu. Atau kalau misalkan malam-malam gitu ya udah nggak ada makanan, lauk udah pada habis tuh, terus anak misalkan minta makan, ya udah ada telur, ada nugget gitu, tinggal goreng. Nah ini aku mau taruhin dulu di kulkas. Ini memang freezer aku bener-bener udah kosong teman-teman tuh ya, kayak kalian lihat tuh isinya cuman ada es batu sama ada apa tadi itu es lilin ya. Kemarin aku bikin es lilin dari alpukat, terus juga dari mangga juga. Aku kan punya mangga banyak, jadi aku bikin es lilin. Nah terus lanjut lagi, ini aku mau masak jengkol nih. Udah lama banget kayaknya ya aku tuh nggak bikin jengkol balado, karena ya pokoknya udah lama banget lah gitu, udah kayaknya berbulan-bulan yang lalu gitu. Aku tuh kayak kalau mau makan jengkol tuh suka pikir-pikir panjang gitu teman-teman. Jadi kayak pertama baunya ya gitu, tapi aku suka gitu. Gimana sih maksudnya, aku doyan makan jengkol, tapi aku nggak suka baunya gitu. Gimana sih, jadi kadang suka mikir-mikir lagi gitu kalau misalkan mau makan jengkol, mau masak jengkol tuh pikir-pikir gitu, karena kan pasti bau gitu ya kan, bau di mulut juga gitu, suka nggak enak gitu. Tapi ya udahlah, karena ini tuh aku udah kepengen banget. Jadi kebetulan tadi tuh aku mampir ke tukang sayur, terus di tukang sayurnya tuh ada jengkol yang udah direndam gitu. Jadi mungkin sama tukang sayurnya udah direndemin, dan ini tuh udah melar gitu, udah
udah bagus-bagus juga. Ini jengkolnya juga tua-tua, gede-gede. Ya udahlah aku beli sedikit, ini cuman beli berapa biji ya, kalau nggak salah sih tadi harganya cuma 8.000. Pengen aku balado gitu, pengen aku bikin jengkol balado. Nah ini untuk jengkolnya tuh nggak direbus ya teman-teman, ini tuh cuman dipotong-potong aja terus digoreng. Ini kayak gini aja udah empuk kalau emang jengkolnya tuh bener-bener tua ya. Kalau bener-bener tua dan udah direndam 1 malam, itu udah pasti bakalan bakal empuk nih. Walaupun nggak direbus dulu gitu, langsung goreng kayak gini tuh udah pasti empuk. Nah untuk bumbu baladonya tuh sama aja, pokoknya cuma bawang merah, bawang putih, cabe, sama dikasih tomat gitu, terus di blender. Dikasih tomat biar nggak terlalu pedes gitu ya. Nah cuma ya udah sih, kalau aku masak mah pasti tetap aja pedes ya karena cabenya tuh banyak. Nah dan ini udah selesai teman-teman, tuh udah mateng jengkol baladonya. Masya Allah, ini tuh enak banget, mengobati kangen aku ke si jengkol. Nah terus lanjut lagi, ini aku mau masak opor nih. Jadi untuk kali ini bumbunya tuh pengen diulek aja. Nah ini aku ada ayam bagian paha gitu. Kemarin tuh aku beli ayam bagian paha, terus dipotong-potong kecil. Itu pahanya tuh ada 2 ya, pahanya tapi yang sampai paha atas gitu loh teman-teman. Jadi lumayan banyak. Nah terus itu ya udahlah, aku bingung mau masak apa gitu, dibikin opor aja. Soalnya kalau dibikin kecap, ayam kecap gitu biasanya sih ya anak-anak suka sih, cuman Pak suami nggak terlalu suka gitu yang ayam kecap. Jadi ya udahlah, karena dia suka yang opor, terus juga aku mikirnya ini bisa buat nyuapin Kiyomi juga gitu. Jadi ya udah, ini dibikin opor aja gitu. Ini untuk bumbunya kayak teman-teman lihat ya, bawang putih, kunyit, jahe, terus kemiri gitu ya. Kalau kalian ada merica yang bulat-bulat itu ya, itu bisa langsung sekalian diulek. Cuma karena ini aku nggak punya merica bulat, aku punyanya merica bubuk. Jadi ya udah nggak ikut diulek gitu. Nanti dituangin aja pas di panci gitu teman-teman. Nah ini untuk yang diiris-iris itu bawang merah sama lengkoas. Jadi aku kalau bikin opor tuh bawang merahnya memang nggak diulek gitu, biar masih kelihatan bawang merah gitu. Gimana sih ya, pokoknya biar bawang merahnya tuh masih bertekstur. Jadi nanti tuh ditumisnya itu bawang merahnya dulu, baru habis itu si bumbu uleknya gitu. Nah ini tuh bisa buat satu keluarga, jadi bisa buat suapin Kiyomi juga gitu kan, karena nggak pedes. Ini kalau misalkan kepengen kuahnya warna merah gitu, bisa sih ulekannya itu dikasih cabe gitu. Cuma karena memang ini kan biar bisa buat lauk Kiyomi, jadi nggak aku kasih cabe deh gitu. Tapi kalau teman-teman misalkan kepengen dikasih cabe biar warnanya agak merah gitu, ya nggak apa-apa, bagus juga, malah lebih bagus gitu warna kuahnya. Nah itu tadi aku ngeluarin kayak salam sama serai ya dari freezer, karena seperti biasa aku tuh nyetok salam sama serai tuh di freezer biar awet gitu, dan emang bener-bener awet banget. Itu tuh bisa tahan berbulan-bulan di dalam freezer gitu, dalam kondisi beku. Jadi kalau kita lagi butuh gitu bisa langsung ambil aja gitu kan, udah nggak perlu lari-lari ke tetangga buat minta salam ataupun buat minta serai gitu, karena kita udah punya stokan di kulkas. Malah kadang jadinya tetangga yang suka minta kesini gitu, nggak apa-apa gitu, malah aku seneng gitu kan, karena bisa nyetok bumbu aromatik gitu, terus juga bisa nyetok yang lain juga gitu, kayak daun jeruk, terus kayak daun bawang gitu-gitu. Jadi memang di freezerin aja gitu biar awet.
Nah ini aku mau langsung masak. Ini yang kayak tadi aku bilang, aku goreng bawang gorengnya dulu gitu ya, bawang merahnya dulu digoreng. Terus kalau dia udah kuning gitu, udah mulai kuning kecoklatan, baru dimasukin apa sih bumbu uleknya gitu-gitu pokoknya. Nah tumis-tumis aja pokoknya sampai mateng, sampai bener-bener wangi. Nah ini tuh bener-beneran wangi banget teman-teman. Ini teman-teman jangan salfok, aku tuh pakai panci kecil. Ini panci MPAC-nya Kiyomi karena ya udah orang masak cuma dikit gitu ya. Kan juga ayamnya juga cuma beberapa potong, dan ini tuh paling juga nanti buat satu kali makan gitu. Nanti kayaknya langsung habis deh gitu ya. Karena ya aku kan anak 3 gitu, dan anak-anak juga makannya biasanya udah porsinya porsi dewasa gitu kan, jadi ya pasti langsung habis ini untuk satu kali masak. Dan kuahnya juga aku emang nggak yang banyak-banyak banget gitu untuk opornya tuh nggak banyak banget kuah, jadi udah pokoknya sepanci ini tuh cukup gitu teman-teman. Nah ini dimasak aja sampai airnya tuh mendidih dulu, baru nanti dimasukin ayamnya. Jadi usahain tuh mendidih dulu ya teman-teman, biar biar bagus aja nanti pas kita masak ayamnya tuh. Pokoknya kalau air mendidih baru masukin ayam, itu nanti biar dia cepat mateng gitu sampai ke dalam-dalam. Nah ini udah mendidih, terus ya udah nih tinggal dicemplung-cemplungin aja ayamnya. Ayamnya tadi juga udah dicuci ya teman-teman, udah dicuci bersih, terus tinggal dimasukin gitu. Nah ini udah kayak mau tumpah-tumpah gitu ya, tapi memang aku pakai api kecil, jadi it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah gitu, walaupun lumayan kepenuhan. Nah ini ditutup juga teman-teman biar cepat mateng. Terus kalau kiranya udah udah mulai mateng gitu ayamnya, terus tinggal dimasukin aja santannya. Nah ini aku pakai santan instan aja gitu, 1. Ini juga udah kental banget sih, karena memang cuman bikin dikit gitu ya, jadi pakai santan kara satu wadah aja, ini udah cukup banget. Kalau teman-teman di kampung tuh biasanya masih pakai kelapa asli gitu ya. Kalau di sini tuh udah agak-agak susah. Sebenarnya nggak susah-susah banget sih, sebenarnya di tukang sayur juga udah banyak. Cuman udahlah yang praktis aja gitu. Lagian kalau misalkan beli 1 biji itu 1 butir kelapa itu juga kebanyakan gitu, teman-teman suka kadang nyisa juga, jadi nanti ditaruh di kulkas gitu kan. Tapi kalau pakai santan instan kayak gini kan bisa buat 1 kali masak gitu. Ya emang sekarang mah kayak apa-apa tuh udah kebanyakan yang instan gitu ya, santan instan, kadang bumbu juga yang instan gitu. Ya selera aja sih, pokoknya balik lagi aja ke selera masing-masing, mau pakai yang instan atau mau yang bikin sendiri gitu. Nah ini aku aduk-aduk dulu biar santannya nggak pecah. Terus oh iya tadi tuh udah dibumbuin ya, udah dikasih garam sama gula sama kaldu, cuman aku lupa nggak di-record. Nah ini aku kasih aja potongan cabe gitu, biar nanti kalau kepengen pedes tuh tinggal dimakan gitu. Tapi kuahnya sih kuahnya sih nggak pedes ya teman-teman, karena ini tuh cabenya kan masih utuhan, jadi nggak masalah gitu, nggak sampai bikin kuahnya pedes gitu. Tapi ini bikin tampilannya makin cantik